Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi berjumpa dalam Pastoral Note. Kali ini saya memberi judul tema Yesus adalah jawaban. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji nama Tuhan. Dari bacaan firman Allah yang sudah saya bacakan barusan, sedikitnya kita akan melihat ada 3 hal menarik yang dapat kita pelajari tentang Yesus. Yang pertama adalah Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan manusia. Nah, setiap manusia di dunia ini memiliki yang namanya kebutuhan. Orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang punya pangkat, orang biasa, orang tua, anak-anak, remaja, kaum muda, semuanya memiliki kebutuhan. Dan kebutuhannya adalah sendiri-sendiri, berbeda sama yang lain. Nah, Yesus bukan hanya sekedar Tuhan bagi kita. Yesus juga bukan hanya sekedar juru selamat bagi kita. Tetapi Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan kita. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan Yesus setiap hari, setiap saat. Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwa kita, memberi kepastian dalam langkah hidup kita, dan bahkan ketika kita sakit, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan Yesus dapat mengampuni setiap dosa-dosa kita ketika kita datang kepadanya meminta ampun. Dan kita masih memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan dalam hidup. Nah, di antaranya kita membutuhkan pengampunan dosa. Kita tahu bahwa setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan hanya satu pribadi yang dapat mengampuni dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan kita, kekayaan kita tidak bisa untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi hanya Yesus yang mampu mengampuni setiap dosa kita. Kita juga membutuhkan rasa damai atau kedamaian dalam hidup kita. Kebanyakan orang berpikir bahwa memiliki segala-galanya adalah sesuatu yang luar biasa. Memiliki kekayaan yang berlimpah, membuat kita bahagia, membuat kita damai, membuat kita tenang. Tetapi ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Dan hanya Yesus yang dapat memberikan sesuatu itu. Yesus dapat memberikan kedamaian, Yesus dapat memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita manusia. Selanjutnya, kita juga membutuhkan kepastian masa depan kita. Banyak orang bingung, khawatir akan masa depannya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus adalah jawaban untuk setiap kebutuhan masa depan kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari Yesus adalah Yesus tidak memberi syarat yang sukar bagi orang yang mencari Dia. Nah, di ayat 30, Yesus menyembuhkan mereka semua. Jadi Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ini berarti Tuhan Yesus
tidak memilih-milih, tidak memilah-milah orang mana, dari suku mana, tetapi Yesus menyembuhkan mereka semuanya yang sakit. Yesus tidak membeda-bedakan dan Yesus tidak menaruh syarat yang sukar bagi mereka. Nah, mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa gagal, sering gagal. Bahkan kita memiliki masa lalu yang sangat gelap. Tetapi ketika kita mau datang kepada Yesus, Yesus tidak memberi syarat yang sukar bagi kita untuk mencarinya. Dan waktu kita membuka hati bagi Yesus, Yesus akan menerima kita karena Yesus sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari tentang Yesus adalah ketika kita dekat dengan Yesus, maka kita selalu memuliakan Allah. Nah, waktu kita dekat dengan Yesus, maka kita mengalami kuasanya. Ketika kita sakit, kita dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita berdosa, kita datang kepada Yesus minta ampun, Tuhan sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Dan Yesus juga dapat memberikan ketenangan kepada kita, kedamaian kepada kita. Nah, kita juga menyadari bahwa segala sesuatu karena anugerah Tuhan. Nah, jika kita dekat dengan Yesus, maka yang menjadi sentral hidup kita bukanlah diri kita lagi, tetapi Yesuslah yang menjadi sentral dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal karena Tuhan tidak sayang. Tetapi seringkali kita gagal karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Yesus adalah jawaban bagi semua kebutuhan hidup kita. Yesus mengampuni dosa kita, Yesus memberi ketenangan bagi jiwa kita, dan Yesus juga memberikan kepastian bagi masa depan kita. Yesus tidak menaruh syarat yang sukar bagi kita ketika kita mau datang mencari Dia. Karena itu, tetaplah maju dan carilah Yesus selama Dia berkenan ditemui. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.